Subhanahu wa ta'ala, hari ini pada kesempatan ini kita kembali diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat ini, di rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada saudara kita yang telah memfasilitasi tempat ini untuk berjalannya kajian ini. Dan berkumpulnya kita di sini untuk belajar, bisa mengetahui agama Allah dan hukum-hukum seputar ibadah, terutama dalam permasalahan puasa yang sebentar lagi kita akan menghadapinya, yaitu bulan Ramadan, di mana di sana ada kewajiban bagi kita untuk berpuasa selama sebulan penuh. Oleh karenanya, hari ini kita akan membahas bab yang kedua setelah muqaddimah tentang puasa kemarin. Sekarang kita masuk bab yang kedua, al-bab ats-tsani fil a'dzari al-mubihah lil fitri wal mufattirat as-saim. Uzur-uzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi di sana ada alasan-alasan yang apabila kita mempunyai alasan ini, boleh enggak puasa. Dan di sana juga akan dibahas tentang apa saja sih yang bisa membatalkan puasa seseorang. Jadi kita akan bahas alasan-alasan yang dimaklumi di mana seseorang tidak berpuasa karena alasan itu dan diperbolehkan hal tersebut, dan apa saja yang dapat membatalkan puasa seseorang. 2 poin. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu al-a'dzar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Alasan-alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka di bulan Ramadan. 6. Yubahul fitr fi Ramadan li ahadil a'dzar at-talih. Ada beberapa alasan yang diperbolehkan apabila seorang memiliki alasan ini untuk tidak berpuasa. Yang pertama, al-marad wal kibar. Sakit ataupun usia lanjut. Sakit atau usia lanjut. Fayajuzu lil marid alladhi yurja bar'ahul fitr. 6. Diperbolehkan bagi orang yang sakit, yang bisa diharapkan kesembuhannya, untuk berbuka. Boleh dia berbuka karena sakit atau tidak berpuasa karena sakit. Fa idza bari'a wajaba alaihi qada al-ayyam allati aftaraha. Sehingga apabila sakitnya telah sembuh, maka wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa. Umpamanya di Ramadan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dia sakit. Yang dengan sakit tersebut membuat dia tidak sanggup untuk berpuasa. Kalau dia paksa berpuasa akan memudaratkan dirinya. Maka di situ dia boleh tidak berpuasa. Hanya saja nanti tinggal dihitung berapa hari dia enggak berpuasa. Umpamanya 4 hari, maka nanti di Syawal atau di bulan selanjutnya setelah Ramadan, maka dia wajib mengqadha sebanyak puasa yang dia tinggalkan. 6. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ada beberapa hari ya puasa itu. Itu sebulan. Faman kana minkum maridan, tapi siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau sedang berpergian, sedang safar, perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia bisa mengganti puasanya itu di hari-hari lain.
setelah Ramadan. 6. Wal marad alladhi yurkhas ma'ahu fil fitri huwa al marad alladhi yashukku 'ala al marid as-siyam bisababih. Sakit yang diberi keringanan, yang diberi rukhsah, ya, yang dengan sakit tersebut dia boleh tidak berpuasa adalah sakit yang apabila dia berpuasa dia akan merasakan kesulitan. Dia akan merasakan kesulitan, kepayahan, keletihan yang berat kalau dia paksakan berpuasa gara-gara sakit tersebut. Adapun sakit yang tidak memudaratkan seperti hanya pilek, hanya ingusan, meler sedikit, atau hanya pusing-pusing biasa, atau hanya ada luka sedikit, ya, atau sakit-sakit yang sakit tapi tidak memudaratkan dia kalau dia berpuasa, maka sakit yang seperti ini tidak menjadi rukhsah, tidak menjadi keringanan, tidak bisa menjadi alasan untuknya tidak berpuasa. Ya. 6. Sakit mata, merah mata sedikit, cemekam, ya. Atau sakit-sakit yang tidak memudaratkan, yang tidak membahayakan puasanya, maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Ya, kecuali sakit yang bisa memudaratkan dirinya seperti demam tinggi, ya, pusing, muntah-muntah sampai dia kehilangan cairan, atau penyakit apa? Iya, dehidrasi atau muntah mencret. 6. MM. Ya, sehingga kekurangan cairan, lemas dia. Ya, sudah seperti itu nanti biasanya naik panasnya. Nah, ini maka dia boleh berbuka. Ya, karena kalau dia lanjutkan akan membahayakan dirinya. Dan Allah tidak ingin gara-gara puasa memudaratkan atau membahayakan diri hambanya. Sehingga ada keringanan. Bagi yang sakit, silah buka. Ya, tidak masalah. 6. Ammal marid alladhi la yurja bar'uhu. Adapun sakit yang lebih parah dari itu, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. 6. Sakit yang sudah memang parah. Di samping sakit, usia, faktor usia juga sudah sangat lanjut. Awil ajiz, atau orang yang sudah lemah, orang tua sudah lemah. Ya. Dia nggak bisa lagi puasa. Makannya itu harus tepat waktu. Kalau jam 8 makan, nanti jam 10 harus masuk cairan lagi, harus masuk makanan lagi. Nanti duhur harus masuk makanan lagi. Ya. Nanti asar harus lagi masuk makanan sedikit. Walaupun yang masuk nggak banyak, sikit, tapi di jam-jam tertentu, 2 jam sekali atau 3 jam sekali, harus masuk cairan ataupun makanan ke dalam tubuhnya. Kan ada orang-orang tua yang seperti itu. Ya. Dia nggak bisa ya lebih dari 3 jam, lebih dari 4 jam, perutnya kosong dari cairan ataupun makanan. Ya. Dan itu memang sudah disarankan, diwanti-wanti oleh orang kesehatan, oleh dokter. Ya. Sehingga orang yang seperti ini, ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Wala yajibu alaihil qada, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Wa inna ma talzamuhu fidyah, tapi dia hanya dibebankan fidyah, bayar fidyah. Karena kita sudah bahas kemarin, qadha itu hanya berlaku pada uzur-uzur yang bisa terangkat. Ya, uzur yang bisa terangkat atau penyakit yang bisa sembuh. Sehingga uzur yang tidak bisa terangkat, sakit yang tidak bisa lagi disembuhkan, ya, sama dihukumi seperti orang tua yang sudah tua renta, sudah lemah, yang akan tidak mungkin bisa lagi muda. Ya, jadi tidak ada qadha, ya, karena percuma di bulan Ramadan pun dia nggak sanggup, di luar Ramadan pun juga tidak akan sanggup untuk berpuasa, untuk qadha, sehingga dibebankan untuknya hanya fidyah. Ya, bagaimana fidyah? Bi an yat'am an kulli yaum miskinan, memberi fakir miskin, ya, makanan
sekali makan dalam sehari. Ya, cukup sekali makan dalam sehari. Li'anna Allah azza wa jal ja'ala al-it'am mu'adilan lis-shiyam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberian makanan untuk orang-orang miskin sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya, pahala fidyah ini sama seperti puasa. Ya. 6. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, wa amma asy-syaikh al-kabir idza lam yatiq as-siyam, adapun orang tua yang sudah lemah tidak sanggup lagi berpuasa, faqad at'ama faqad at'ama Anasun ba'dama kabura 'aman aw 'amain an kulli yawm miskinan. Dahulu Anas bin Malik setelah beliau lanjut usia, Anas bin Malik termasuk sahabat yang wafat ya lama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Anas bin Malik termasuk usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi SAW wafat. Jadi ketika beliau sudah lanjut usia, sudah lemah, sudah tua, ya, setahun atau selama 2 tahun berturut-turut, ya, beliau tidak berpuasa dan hanya memberikan makanan untuk orang miskin. Begitu juga berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan terhadap orang tua, ya, Syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah, orang tua, kakek-kakek, atuk-atuk atau nenek-nenek yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, la yastati'an an yasuma, enggak sanggup lagi puasa, falyat'ama makan kullu yaum miskinan. Mereka cukup memberi makan ya bagi orang-orang miskin setiap harinya. Ya. Maka orang yang sudah lemah, tidak sanggup lagi berpuasa, tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sudah faktor usia, la yurja zawaluhu, yang tidak bisa diharapkan lagi mudanya atau hilangnya penyakit tersebut. Ya. 6. Maka mereka dibebankan untuk bayar fidyah. Ya. Setiap harinya nisfus sa' min bir, setengah sa' dari bur, gandum, atau setengah sa' dari tamr, atau setengah sa' dari aruz, ya, nasi atau beras, atau selainnya dari makanan-makanan pokok negeri tersebut. Kalau di negeri kita makanan pokoknya kurma, kasih kurma. Kalau di tempat kita makanan pokoknya bukan kurma, jangan kasih kurma, tapi kasih nasi. Ya, kasih beras. Ya. 6, kasih beras. Atau dengan kadar 1125 gram. 1125 gram berarti sekilo lebih. Ya. 1 kilo lebih. Alal khilaf. Ada yang mengatakan 1,5. Ya. 6. Taib. Atau memberinya makanan komplit siap saji. Ya. Kita nggak mau kasih beras, mau kasih makanan siap saji saja. Beli nasi bungkus lengkap dengan lauknya untuk 1 orang miskin. Nah, itu sebagai bayar fidyah. Kalau 5 hari berarti 5 bungkus untuk 5 orang. Kalau 30 hari berarti 30 bungkus atau 30 kotak untuk 30 orang. Ya, selesai. 6. Karena kalau dirupiahkan, dihargai, ya, itu hampir-hampir mendekati harganya. Antara dikasih beras atau dikasih makanan siap untuk disantap. Ini bagi mereka yang sakit, tidak diharapkan kesembuhannya, atau bagi mereka yang sudah tua renta. Tidak perlu mengqadha, tapi dibebankan fidyah. Dibebankan fidyah. Dan membayar fidyahnya dari apa yang telah lewat. Umpamanya ini saya misalkan ya, umurnya sudah tua misalkan. Misal umur sudah 80 lebih. Atau 90-an, udah nggak sanggup. Atau mungkin di bawah itu. Ya.
Ada orang yang umur 60 tahun dah nggak sanggup lagi. Tapi tetangga sebelah 60 tahun dia masih dayung sepeda. Masih goes. Masih jogging bahkan 60 tahun. Tapi saudaranya di sebelah 60 tahun dia tergeletak di atas tempat tidurnya. Sehingga umur tidak bisa jadi patokan. Jadi menjadi patokan keadaan seseorang. Bagaimana dia di umur tersebut. Kalau memang dia sudah tidak sanggup lagi, apalagi sudah harus masuk nutrisi setiap jamnya, setiap waktu-waktu tertentu harus masuk cairan dan nutrisi ke dalam tubuhnya sehingga tidak boleh berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ya. 6. Dan bayar fidyahnya apa yang sudah lewat. Tidak boleh dari awal. Ya. Umpamanya ini baru Ramadan kedua, wah saya bayar fidyah terus. Ya. Ini baru hari kedua, maka bayar fidyahnya yang hari kemarin. Karena kemarin yang baru lewat. Hari ini sedang berjalan hari kedua. Berarti baru kemarin. 1 bungkus saja dia keluarkan. Ya. Atau dia akhirkan nanti. Hari pertama, hari kedua enggak dia bayar. Sampai nanti bulan puasa habis baru dia bayar. Boleh. Yang tidak boleh itu mendahului. Baru hari pertama dia sudah keluarkan 30 bungkus untuk 30 hari ke depan. Tidak boleh. Karena umur enggak ada yang tahu. Ya. Bisa jadi lusa dia meninggal. Ya. Kalau lusa dia meninggal, berarti dia harus bayar. Kalau hari ini baru hari kedua, lusa dia meninggal, seharusnya dia hanya bayar fidyah 4 hari. Ya. Sehingga tidak boleh mendahului. Ya. Tapi apa yang telah berlalu itu baru dia keluarkan fidyahnya. Taib. Kemudian yang kedua, di antara alasan yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa, as-safar. Berpergian jauh. Ya. Dan jarak safar ini minimal jarak safar 80 km. Dan ini pendapat jumhur, pendapat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya, dan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Minimal jaraknya berapa? 80 km. Ya, ini minimal. Ketika sudah sampai 80 km, di situ sudah dikatakan sebagai musafir, berlaku di situ qasar salat. Ya. Jamak dan qasar salat. Ya. Boleh juga dia berbuka puasa kalau dia nggak sanggup. Ya. Kalau dia tidak sanggup. Ya. Sehingga kalau dia berbuka karena safar, yajib alaihil qadha. Karena ini udzur, termasuk udzur yang bisa terangkat, udzur yang bisa hilang. Ya. Karena nggak setiap orang safar. Baik. Wa yajibu alaihi al-qadha. Nah, permasalahannya bagaimana tuh kalau supir? Iya, supir. Kalau supir, ya, maka kalau dia qadha sama juga di luar Ramadan dia juga supir. Ramadan enggak Ramadan dia nyupir. Ya. Aduh, ini Ramadan. Boleh dia enggak puasa. Tapi harus qadha. Nah, di luar Ramadan pertanyaan apakah dia masih jadi tukang supir? Kalau dia tetap jadi tukang supir, enggak ada waktu bagi dia untuk mengqadha. Jadi bagaimana? Puasa. Ya. Tetap puasa. Ya. Apalagi kalau supir yang namanya dia supir sudah menjadi aktivitas dia, insya Allah dia sudah tahu keadaan jalan, sudah tahu mengontrol dirinya, maka dia tetap berpuasa. Ya. Tapi kalau dia tidak mau berpuasa karena alasan safar, boleh, tapi dia harus qadha. 6. Sehingga kalau di luar Ramadan dia tetap jadi supir, tetap dia harus qadha. Ya. 6. Tidak boleh dia tidak menjadikan supir ini kan supir udzur yang tidak bisa diangkat. Udzur yang tidak bisa hilang. Karena ini mata pencairan saya. Bisa. Udzur ini bisa diangkat. Kalau engkau mau mengangkatnya, ya sudah libur dulu 1 bulan. Kan bisa diangkat. Iya. Maka orang yang bekerja seperti ini, ya, atau pekerja-pekerja berat lainnya, pekerja bangunan, bekerja di bawah terik matahari. Bagaimana hukum puasa bagi mereka? Tetap wajib.
Hanya saja engkau mengeluarkan porsi tenaga jangan seperti orang tidak berpuasa. Engkau dalam keadaan puasa, kerja pelan-pelan. Kalau dulu bisa angkat ya apa namanya semen di grek itu sampai 5 sak, sampai 4 sak, ini jangan angkat sampai 4 sak. Cukup 1 sak saja. Ya. Nah, kalau yang biasa itu kerjanya dari jam 8 full sampai jam 12, nggak ada istirahat kecuali di jam 12, ini engkau istirahat. Ya. Berhenti, sejam kerja, istirahat dulu 5 menit. Ya. Kalau mandornya bilang kerja, puasa dor. Nah, iya. Mudah-mudahan dia kasih udzur. Itu istirahat 5 menit, tarik napas sebentar. Intinya dia harus tetap puasa. Kalau enggak, kapan dia mau lagi berpuasa? Habis Ramadan dia tetap jadi pekerja bangunan. Maka ya dia pandai-pandai mengatur energinya. Nah, safar termasuk alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalilnya, siapa yang melihat bulan Ramadan hendaknya dia berpuasa, dan siapa yang sakit atau sedang berpergian safar maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada liman sa'alahu 'anis siyam fi safar, ada orang bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum puasa bagi orang yang sedang safar. Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kau mau silahkan puasa, lanjutkan puasa walaupun sedang safar. Kalau kau mau silahkan berbuka. Ada 2 pilihan. Sehingga di sini kita melihat safarnya itu memudaratkan kita, membuat kita lemah atau tidak. Kalau memang safarnya itu mengharuskan kita untuk berbuka, maka silahkan berbuka. Tapi kalau safarnya itu tidak mengharuskan kita untuk berbuka, alhamdulillah safar enak. Ya. Hanya perjalanan dari sini ke Langsa misalkan. Dari sini ke Langsa lebih dari 80 km. Sudah safar. Tapi alhamdulillah tetap fit dalam safar itu. Ya, daripada saya harus qadha nanti, ya, capek di luar bulan Ramadan, mending enggak usah dibatalkan, puasa saja. Boleh. Siapa yang mau berpuasa, silahkan dia lanjut puasa walaupun dalam keadaan safar selama dia sanggup, tidak memudaratkan dirinya. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau kau mau buka silahkan buka, kata Nabi, kalau kau merasa safar itu memudaratkan bagimu. Taib. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Nabi sendiri pernah keluar ke Makkah dalam keadaan beliau berpuasa. Dari Madinah beliau safar ke Mekah dalam keadaan puasa. Falamma balaghal kadid aftar fa aftaran nas. Ketika sampai ke Al-Kadid, Nabi SAW berbuka, fa aftaran nas, maka rombongan Nabi SAW juga berbuka. Apa artinya? Nabi SAW juga keletihan, kecapean, tak sanggup. Nabi buka. Ya, yang lain lihat Nabi buka, Nabi buka juga lah. 6. Tidak mengapa, karena letih. Artinya Nabi sudah mencoba dulu, sudah puasa saja. Mudah-mudahan sanggup. Kalau nggak sanggup, buka. Ada pilihan di situ. Ada khiyar. 6. Ada pilihan. Wa yubahul fitr fi safar at-tawil alladhi yubah fihi qasrus salah. Dan diperbolehkan tidak berpuasa apabila perjalanannya itu panjang, jauh. Ya, sebagaimana diperbolehkan qasar salat. Ya, karena sudah dihitung safar. Sehingga kalau belum dihitung safar, tidak boleh qasar salat. Ya. Wa huwa ma yaqdur bi 48 milan ay hawalai 80 km. Ya, yang jaraknya itu sekitar 48 mil. Ya. 48 mil jarak tempuh. Atau setara dengan kurang lebih 80 km. 80 kilometran. 80 km. Ya. Baik. Wasafar al-mubih lil fitr fi Ramadan huwa safar mubah.
Dan safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat Ramadan itu safar yang mubah. Ya. Fa in kana safar maksiyah atau safaran yuradu bihi at-tahayul 'ala al-fitr lam yubah lahu al-fitr bihadha safar. Tapi kalau safarnya dalam rangka maksiat, ya. Mau kemana? Mau ke Medan. Ngapain ke Medan? Ambil ganja. Ini maksiat. Ya. Ngapain ke Medan? Ada dalam rangka maksiat pokoknya. Maksiat apapun itu. Ya. 6. Perbuatan apapun itu yang dinilai maksiat, dia melakukan perjalanan demi maksiat tersebut. Maka ini tidak boleh dia berbuka puasa karena maksiat. Walaupun safar, tapi safarnya dalam rangka maksiat maka tidak diperbolehkan. 6. Atau sengaja safar, ya. Untuk apa? Untuk bisa berbuka. Ya. Mau kemana? Mau ke Langsa? Ngapain? Ya safar aja biar bisa buka. Nah ini nggak boleh. Ya. Nggak ada keperluan, sengaja buang-buang waktu. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau safar yang mubah, ya, safar yang mubah maka boleh. Ya. Safar yang mubah maka diperbolehkan. Seperti safar yang mubah apa? Misalkan hari Ahad, hari libur. Biasanya ada orang hari libur itu mau jalan-jalan, membahagiakan keluarganya, anak-anaknya. Mau kemana? Mau ke Medan lah. Ngapain? Shopping. Mau belanja. Perkara yang mubah. Membahagiakan anak, membahagiakan istri, jalan-jalan, perkara yang mubah. Boleh dia berbuka. Ya. Karena hukumnya mubah. Tapi kalau sudah maksiat haram, nggak boleh dia berbuka puasa gara-gara itu. 6. Taib. Wa in samal musafir sahha saumahu wa ajza. Kalau orang yang berpergian tetap berpuasa, ya, maka boleh sah puasanya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, kunna nusafir ma'an nabi falam ya'ibu shaim 'alal muftir walal muftir 'alal shaim. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya rombongan. Ya, sebagian ada yang berbuka, sebagian ada yang tetap berpuasa. Ya. Maka kata Anas, orang yang berpuasa tidak mencela, ya. Nabi SAW tidak taib falam ya'ibus shaim 'alal muftir. Orang-orang yang ketika itu berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Ya. Di dalam rombongan itu sebagiannya ada yang tidak berpuasa karena safar. Ya. Maka yang berpuasa tidak mencela orang-orang yang tidak berpuasa. Walal muftir 'alal shaim. Begitu juga orang yang sudah berbuka tidak pula mencela orang yang berpuasa. Ya. Jadi nggak ada di antara mereka itu, oh ini orang yang misalkan dia berpuasa, itu aja buka. Kami ini kuat, puasa cuma berapa kilometer, cuma berapa jam buka, lemah kalian. Nah, tidak mengatakan demikian. Begitu pula yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Kalian ini gimana? Kita ini sedang ya safar, buka aja, ngapain tahan-tahan? Ya, ngapain kalian menyiksa diri kalian? Nah, tidak saling mencela satu sama lain. Karena silahkan, boleh pilih. Ya. 6. Walakin bisyar alla yashukku alaihi shaum fi safar, dengan syarat perjalanannya itu, safarnya itu tidak membuat dia kesusahan. Ya, dalam menjalani puasanya. Ya. Fa in syaqqa alaihi, tapi kalau dia merasa berat berpuasa gara-gara safar, au adarra bihi, atau perjalanannya itu bisa memudaratkan dia, ya, karena jauh melelahkan, fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka dalam keadaan seperti itu lebih afdal. 6. Akhadhan berrukhsah, lebih baik dia mengambil rukhsah. Karena Nabi SAW pernah melihat ra'a fis safar rajulan. Nabi dulu pernah melihat seseorang yang tengah melakukan safar, perjalanan jauh, shaiman, dalam keadaan dia tetap berpuasa.
qad dhullila alaihi min syiddatil har. Ya. Sehingga dia diserang oleh teriknya matahari, di bawah matahari, di gurun pasir. Ya, dia melakukan perjalanan sehingga ya dia pun tergeletak di tengah pasir, terjatuh. Ya. Wa tajma'un nas haulahu, sehingga orang-orang berkumpul mengelilingi dia. Ya. Nah, kadang kan seperti itu, ada orang kecelakaan, ada orang pingsan tengah jalan, bukan ditolong, dilihatin, kenapa. Nah, ini juga seperti itu. Ini orang udah tergeletak di tengah jalan, wa tajma'un nas haulahu, orang-orang berkumpul di sekeliling dia. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal barri as-siyam fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang, tidak ada kebaikan ya pada puasa seseorang yang dia pertahankan ketika dia dalam keadaan safar. Tidak ada kebaikan puasanya. Tidak ada kebaikan pula bagi dia ya tetap berpuasa dalam keadaan safar kalau efeknya seperti ini. Ya, sampai terjatuh, pingsan. Ya. Ini berarti memudaratkan dirinya. Ya. Mungkin dia saya sanggup, tuh jatuh. Ya, dia tahan, dia paksa-paksa, maka tidak ada kebaikan puasa seseorang dalam keadaan seperti itu. Dia buka saja. Ya. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. 6. Taib. Dan itu masih dalam pembicaraan puasa. Taib. Yang ketiga, alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Al-haid wan nifas. Ini bagi para wanita, kaum ibu. Haid dan nifas. Ya. Ini diantara alasan yang boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan haram kalau dia berpuasa. Haram kalau dia berpuasa dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Fal mar'ah allati ataha al-haid aw an-nifas tuftir fi Ramadan wujuban. Maka wanita yang dia datang bulan atau dalam keadaan nifas baru melahirkan, darah nifasnya belum berhenti, maka dia tidak perlu puasa di bulan Ramadan. Wajib ya, dia tidak berpuasa. Wajib tidak berpuasa atau wajib berbuka. Wa yuhram 'alaiha shaum, bahkan haram baginya berpuasa. Walau samat lam yasih minha, kalau dia tetap berpuasa, oh saya sanggup walaupun haid. Ini bukan masalah sanggup ataupun tak sanggup. Tapi ada mani, ada penghalang yang membuat engkau tidak boleh berpuasa di situ adalah haid ataupun nifas, maka haram kalau dia tetap berpuasa, tidak sah. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah para wanita itu tidak salat dan tidak berpuasa apabila mereka haid dan apabila mereka nifas, maka itulah ya satu sisi dari kurangnya agama mereka, kurangnya ibadah mereka. Maka wanita ketika mereka haid atau nifas, otomatis mereka tidak boleh sholat. Ya. Tidak boleh menyentuh mushaf. Ya. Kemudian tidak boleh puasa. Tidak boleh tawaf. 6. Tidak boleh bercampur dengan suaminya. Ya. Karena bercampur dengan suami di dalam syariat berpahala dan dihitung sebagai sedekah. Dan kebaikan-kebaikan itu tidak bisa dia lakukan selama dia haid atau nifas. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Maka dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Seperti sedekah. Ya. Atau menolong orang. Atau kebaikan-kebaikan lain. Yang ya, haid ataupun nifas itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. 6. Dan wajib bagi wanita yang haid atau nifas ketika tidak berpuasa wajib qada. Ya, wajib mengqada. 6. Yang keempat,
al-haml war radha'. Boleh tidak berpuasa bagi wanita yang hamil atau sedang menyusui, boleh. Ya. Boleh, ini keadaannya sama seperti safar. Kalau sanggup, silakan puasa. Tapi kalau enggak sanggup, ya berbuka. Nah, alasannya terkadang bukan hanya sanggup atau tidak sanggup. Terkadang juga seorang ibu memikirkan keadaan janin atau bayinya. Mungkin dia sanggup. Tapi kata dokter, janinku lemah. Kalau aku puasa, takut keguguran. 6. Bayiku lemah. Kalau aku puasa, kurang nutrisi, kurang ASI. Sehingga keadaan seperti ini boleh bagi mereka kaum wanita yang hamil ataupun sedang menyusui tidak berpuasa. Ya. 6. Tapi kalau mereka sanggup dan anaknya juga siap, janinnya juga oke saja kalau dipuasakan, silahkan dia puasa. 6. Fal mar'ah idza kanat hamilan aw murdi'an, wanita yang sedang menyusui atau sedang hamil, mengandung, wa khafat ala nafsiha aw waladiha, kemudian dia khawatir kalau berpuasa, khawatir mudarat menimpa dirinya atau mudarat menimpa anaknya atau janinnya kalau dia berpuasa, ya, jaza laha al-fitr, boleh baginya berbuka. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatrus salah was-saum wa 'anil hubla wal murdi as-saum." Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, terhadap orang-orang yang musafir, ya, keringanan untuk salat dan puasa. Artinya musafir boleh mengqasar, boleh menjamak dan qasar. Ya, dan boleh berbuka bagi musafir. Wa 'anil hubla wal murdi as-saum. Begitu juga bagi wanita yang hamil atau menyusui, boleh berbuka atau tidak berpuasa. 6. Wa taqdil hamil wal murdi makanal ayyamil lati aftartaha. Kemudian bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui, mereka mengqadha, ya, puasa yang mereka tinggalkan. Ya. Dan itu apabila mereka khawatir terhadap dirinya. Ya. Apabila khawatir terhadap dirinya, maka dia mengqadha. Ya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia mengqadha. Tidak khawatir terhadap anaknya, maka dia mengqadha. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, maka dia membayar fidyah. Ya. Khawatir terhadap anaknya, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya, anaknya dia nggak khawatir, insya Allah anaknya kuat. Khawatir terhadap dia, maka dia qadha. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, dia sanggup. Tapi anaknya ini bahaya. Ya, janinnya bisa gugur. Atau pertumbuhannya di dalam kandungan tidak baik nantinya. Ya, atau kurang ASI bagi yang menyusui. Dia khawatirkan terhadap anak ataupun janinnya, maka bayar fidyah. Sebagaimana, ya, ini pendapat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Ibu yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui, idza khafata, kalau keduanya khawatir terhadap anak mereka atau janinnya, maka mereka boleh tidak berpuasa, wa at'amata, dan cukup memberi makan. Artinya bayar fidyah. Bayar fidyah. Bagaimana kalau tidak perlu qadha? Tidak perlu qadha. Tapi bagaimana kalau dia khawatir terhadap dua-duanya? Khawatir kepada anaknya, khawatir juga terhadap dirinya. Maka dua-duanya dia jalankan. Qadha dan fidyah. Ya, qadha dan fidyah. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap anaknya juga, dia qadha plus fidyah. Sehingga fidyah itu karena anak, sedangkan qadha karena dirinya.
Paham di sini? Ya. Fidyah karena anak, karena janin atau bayi yang dia susui. Ya, khawatir terhadap mereka. Sedangkan ya qadha khawatir terhadap dirinya. Nah, karena itu masalah dirinya. Ya. Sedangkan anaknya nggak wajib puasa memang, tapi fidyah. Baik. Tapi kalau kedua-duanya dia khawatir, saya puasa, saya tumbang, anak saya juga tumbang. Saya tumbang, janin pun bahaya. Dua-duanya dia khawatir, maka dia qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau kedua-duanya dia nggak khawatir, ya puasa. Saya nggak khawatir dengan diri saya, dan saya juga nggak khawatir dengan anak saya, sudah puasa. Berarti ada berapa keadaan? 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Kalau dia nggak khawatir terhadap diri dan janinnya, silakan puasa. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, silakan berbuka, tapi harus mengqadha dan bayar fidyah. Kalau dia khawatir terhadap anaknya saja, tidak khawatir kepada dirinya, fidyah. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan tidak khawatir kepada anaknya, qadha. Ya. Dari 4 keadaan ini, kebanyakannya yang mana? Bapak-bapak nggak tahu. Taib, ibu yang tahu. Kita lanjut. Fa talakhasa min dzalika anna al-asbab al-mubihah lil fitr 4. Maka ringkasnya di sini sebab-sebab yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ada 4. Safar, ya, sakit, haid, nifas, ya, atau al-khauf minal halak. Ya. Rasa kekhawatiran, ya, akan menimpa kemudaratan terhadap dirinya atau anaknya, seperti orang yang sedang mengandung atau orang yang sedang menyusui. 6. Selesai tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk seseorang tidak berpuasa. Ada kira-kira yang tertinggal? Nggak ada ya? Ya. 4 poin. 4 ya. Uzur, itulah tadi uzur. Uzur itu artinya alasan. Alasan yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa: safar, berpergian jauh, sakit, haid, nifas, atau kekhawatiran terhadap dirinya atau janin dan bayi, seperti orang yang menyusui atau mengandung. Taib. Sehingga alasan lain nggak ada. Ya, tetap puasa. Seperti tadi ya kita sebutkan tentang bagaimana pekerja keras. Pekerja keras berat. Ya, ketika Ramadan jam berat kali. Kurangi porsinya. 6. Taib. Artinya kalau dia ketika puasa capek, sesak, istirahat, jangan paksa. Nanti kalau ya tetap kerja, wah, akhirnya pitam. Ya, pusing dia. Kok gelap ini pandangannya. Udah kacau. Taib. Rata-rata nggak puasa, itu kesalahan. Ya, itu kesalahan. Kapan dia mau berpuasa? Sudah 11 bulan dia bekerja mati-matian, masa dia kurangi sedikit porsi kerjanya di bulan Ramadan, dia tetap bisa bekerja. Kalau kita menuruti hawa nafsu, nggak ada habisnya dunia ini. Tidak akan ada habisnya. Maka harus kita paksa diri untuk berpuasa. Sebagaimana kita paksa diri kita untuk bekerja. 6. Al-mas'alatu tsaniyah, muftirat as-shaim, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, al-aklu wasyurbu amdan. Ini jelas, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Ini tidak boleh. Makanya dikatakan dengan sengaja. Artinya kalau lupa, nggak sengaja, boleh. Ya, namanya juga nggak sengaja. Lupa, bisa lupa disengaja. Ini pertanyaan yang membingungkan terkadang.
Bisakah lupa disengaja? Nggak bisa. Lupa itu nggak bisa disengaja. Yang namanya disengaja bukan lupa. Ya, menyengaja itu bukan lupa namanya. Karena lupa itu qaddarallah. Allah yang buat kita lupa. Allah yang buat kita nggak ingat. Ya. Makanya dikatakan makan dan minum dengan sengaja. Siapa yang lupa tidak batal. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim." Siapa yang lupa sedangkan dia sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan minum, baru tersadar sudah makan bakwan satu, ya sudah makan ya beberapa suap, sudah minum beberapa teguk, baru teringat, oh iya puasa. Falyatimma saumah, hendaknya dia lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Ya, karena lupa. Kata Nabi, sempurnakan puasa, sudah, itu ma'fu, termaafkan. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena Allah yang buat dia lupa sehingga Allah yang kasih dia makan dan kasih dia minum barusan. Allah yang buat dia lupa. Ya. Allah yang buat dia lupa. Ini biasa terjadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau di pekan pertama. Kenapa? Enggak biasa puasa. Enggak biasa puasa. Ya, dan biasanya seperti itu, orang yang enggak biasa puasa sunnah misalkan, ya sering ya terjadi hal-hal yang seperti ini. Tapi itu tidaklah membatalkan puasa karena memang lupa. Wa yusidus shaum bisa'ut, dan merusak puasa as-sa'ud wa huwa dawa yusabbu fil anf. Sa'ud itu memasukkan obat ke hidung. Ya, memasukkan obat ke hidung yang dapat menambah nutrisi. Ini juga tidak diperbolehkan. Menambah nutrisi atau cairan tubuh membuat dia kuat. Ya. Atau apapun yang masuk melalui jauf. Ya. Karena kalau dari hidung biasa masuk ke kerongkongan. Ya. Ini membatalkan. Ini dibedakan dua masalah. Masuk dari hidung, ya, kemudian masuk ke kerongkongan, ini dibedakan dengan suntik. Dibedakan dengan suntik. Ya. Sehingga kalau suntik, misalkan seperti suntik KB, ya, atau suntik-suntik yang tidak ada cairan penguat di situ, hanya sekedar murni obat, tidak ada nutrisi di situ, maka tidak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau ada nutrisi, infus misalkan, ini batal puasanya. Ya. 6. Atau memasukkan cairan dari hidung atau dari kerongkongan. Dia bukan nutrisi tapi masuknya dari mulut. Maka ini membatalkan. 6. Karena dihukumi makan dan minum. Kemudian yang kedua, al-jima', bercampur antara suami istri, yubtilus siyam, maka batal puasanya. Maka siapa yang mencampuri istrinya dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya, wajib baginya taubat, istighfar, dan mengqadha hari yang dia tinggalkan tersebut karena jima', dan baginya kafarah. Ya. Baginya kafarat, denda. Baginya kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama membebaskan budak. Fa illam yajid, kalau enggak sanggup puasa syahrain mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Ya, sebulan aja batal apalagi 2 bulan. 6. Fa illam yastati at'ama 60 miskinan, kalau enggak sanggup kasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya. Itu 3 kafaratnya. Kalau kita bercampur ya, dengan istri atau suami istri bercampur di siang bolong Ramadan. Tidak hanya sekedar batal, tidak hanya sekedar qadha, tapi dia harus beristighfar, bertaubat, dan bayar kafarat. Bayar kafarat. Kafaratnya 3 pilihan. Budak nggak ada lagi sekarang. Berarti pilihan ini gugur. 6. Pilihan tinggal 2. Puasa 2 bulan berturut-turut. Syahrain mutatabi'an, 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ya, 2 bulan berturut-turut nggak boleh
putus kecuali uzur syar'i. Kecuali uzur syar'i, sakit dan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i tadi berapa? 4 atau 5 tadi. Kalau nggak ada uzur syar'i, aduh capek kali hari ini. Ya. Ini sudah puasa yang ke-58. Hari itu dia nggak puasa, ulang lagi dari 1. Ya. Kecuali ada uzur syar'i. Karena disebutkan syahrain mutatabi'in, 2 bulan berturut. Kalau dia nggak sanggup, maka kasih makan 60 orang. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah. Dalilnya hadis Abu Hurairah, "Bainama nahnu julusun indan Nabi ja'a rajulun." Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, datang seorang lelaki. Rajulun miskin. Dia laki-laki yang miskin, dia punya harta. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Halaktu. Ya Rasulullah, habis aku." Tadi. Binasa aku. Ya. Kalau bahasa kita hari ini, mampus aku ya Rasulullah. Ya, kenapa engkau? Kata Nabi, "Malak, apa yang terjadi?" "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Aku bercampur dengan istriku di siang bolong Ramadan. Aku sedang puasa. Maka Rasulullah SAW, Nabi katakan, "Baik. Hal tajidu raqabah ta'taqiha taquha?" Apakah engkau bisa membebaskan seorang budak? Ya. Membebaskan seorang budak. Kata dia, "La, enggak sanggup ya Rasulullah. Orang miskin. Membebaskan seorang budak itu tidak mudah. Ya. Biaya besar." Kemudian kata Nabi, "Hal tastati an tasum syahrain mutatabi'ain?" Sanggup kau puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafaratnya? Kata dia, "La, enggak sanggup. Yang ini aja batal." Ramadan saja sebulan enggak sanggup dia. Ya. Qala hal tajidu it'am 60 miskinan? Tawaran ketiga, mampu kau kasih makan 60 orang miskin? Kata dia, enggak sanggup ya Rasulullah. Famakathan Nabi, maka Nabi pun terdiam. Pilihan mana lagi yang mau dikasih? Semua enggak sanggup. Pertama enggak sanggup, kedua enggak sanggup, ketiga juga enggak sanggup. Fabainama nahnu ala dzalik, ketika kami dalam keadaan terdiam semuanya gara-gara orang ini, ya. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arak fihi tamar. Nabi dibawakan oleh seseorang 1 keranjang tamar. 1 keranjang kurma. Dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini untuk engkau. 1 keranjang kurma, hadiah. Ya. Karena Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ini hadiah Rasulullah. Maka diterima oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi orang yang bermasalah tadi? Orang yang bermasalah tadi mana? Faqala, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah. Kata Nabi, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambil 1 keranjang kurma ini, bersedekahlah engkau untuk 60 orang miskin melalui kurma ini. Yeah. Maka orang itu mengatakan, "A'ala afqar minni ya Rasulullah?" Apakah aku harus sedekahkan 1 keranjang kurma ini kepada orang-orang yang lebih fakir daripada aku? Ya, fa wallahi ma baina labtaiha yuridul harratain ahlu bait afqar min ahli baiti. Ya Rasulullah, 1 kota Madinah ini tidak ada yang lebih miskin dan lebih fakir daripada aku. Fa dhahikan Nabi hatta badat anyabuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar jawaban dia ini. Ya, ini orang sudah buat masalah di siang bolong Ramadan. Ditawarkan 3 kafarat, 3-tiganya dia tidak sanggup. Disuruh bersedekah ya kepada orang yang lebih miskin daripada dia, dia yang lebih, tidak ada orang yang lebih miskin dari dia. Tidak ada orang lebih fakir daripada dia. Maka Nabi pun tertawa melihat jawaban orang ini, melihat keadaan orang ini, sampai terlihat gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi tertawa dengan terbuka mulutnya. Semakal, kemudian Nabi mengatakan, "At'imhu ahlak." Ambil 1 keranjang kurma ini, kasih makan keluargamu sendiri. Itulah kafaratnya. Subhanallah. Ini ya rezeki orang tersebut. Selesai permasalahan dia.
ya, kafaratnya sudahlah dapat kurma gratis. Kurma itu juga untuk keluarganya sendiri. Nah, tapi kita hari ini jangan coba-coba. Ya, mungkin keadaan seperti ini tidak terulang. Nah, taib. Sehingga kalau terjadi pada diri kita, pilihannya tidak ada lain kecuali dua. Apa dua tersebut? Puasa 2 bulan berturut-turut atau kasih makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini dalil terhadap kafarat bagi orang yang bercampur di siang hari Ramadan. Nah, yang menjadi syahidnya ya 3 kafarat tersebut. Ya. Adapun akhir cerita itu bonus. Ya. Bonus terhadap orang ini kisah yang lucu ya dari seorang sahabat. Wa fi ma'nal jima' juga membatalkan puasa perbuatan yang dihukumi sama seperti jima'. Seperti apa? Inzalul mani ikhtiaran, mengeluarkan mani ya, mengeluarkan nutfah dengan sengaja. Ya, atau disebut dengan onani atau masturbasi. Ya. Fa idza anzala sha'im mukhtaran bitakbil au lams au istimna au ghairi dzalik fasada shaum. Kalau orang yang berpuasa ya, dia mengeluarkan nutfahnya, mengeluarkan maninya dengan sengaja, apakah karena ciuman ya, suami istri tidak campur tapi ciuman, dengan hal itu ya keluar syahwatnya, maninya, au lams atau dengan sentuhan, au istimna atau sengaja dia keluarkan dengan cara onani atau masturbasi atau yang lainnya, maka rusak puasanya. Atau rusak di sini batal. Nah, karena ini termasuk pembatal dari pembatal-pembatal puasa dan baginya ya qada dunal kafarah, tapi enggak ada kafarat. Ya, orang yang mengeluarkan ya maninya dengan sengaja tidak ada kafarat, tapi dia wajib mengqada, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-kaffarah la tulzam illa bil jima' faqat, karena kafarat hanya berlaku untuk orang yang bercampur saja dengan suami istri. Ya. Liwaratin nas khasan bihi, karena ada dalil khusus terhadap hal tersebut. Amma idza nama shaim fahtalam, adapun kalau kasus berikutnya apabila seorang tertidur kemudian dia mimpi basah, au anzala min ghairi syahwah kaman bihi marad, atau maninya keluar ya tanpa ada syahwat seperti orang yang sakit ataupun yang lainnya, fala yubtilu siyamahu, maka tidak membatalkan puasanya, li'annahu la ikhtiyar lahu fi dzalik, karena keluar maninya bukan atas kehendaknya. Mimpi ya, mimpi itu bukan kehendak kita. Nggak bisa kita setel mimpi. Malam ini saya mau mimpi ini, malam ini saya mau mimpi itu, nggak bisa. Bukan keinginan dia. Ya, mimpi tidak bisa di setel. Ya. Kalau mimpi bisa di setel, ya, sehingga itu atas kehendaknya, berarti batal. Tapi karena ini mimpi, ya, bukan kita yang menyetelnya, ya, maka bukan kehendak kita, sehingga dia tidak batal apabila keluar mani ya dalam keadaan mimpi ataupun tertidur. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Ya, mengeluarkan isi perut makanan ataupun minuman yang ada di dalam perut dengan menyolok jari ke mulut dengan sengaja sehingga muntah. Ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Karena ini dengan keinginannya. Tapi kalau tidak dengan keinginannya, ya naik mobil, bukan safar, memang dia orang mabukan. Ya, naik mobil, pening, muntah. Lagi puasa, maka tidak membatalkan. Yang batal itu kalau sengaja. Hatta safar misalkan. Safar boleh baginya untuk tidak berpuasa, tapi dia mau tetap puasa sehingga muntah. Setelah muntah dia lanjut puasa boleh, karena muntah tadi tidak dengan disengaja. Karena Nabi mengatakan al-qai falaysa alaihi qada. Ya. Qai, muntah, tidak ada kewajiban qada baginya. Artinya tidak batal puasanya. Wa man istasqa amdan falyaqdi, dan siapa yang sengaja muntah
maka hendaknya dia ganti puasa, berarti batal. Kemudian yang keempat, al-hijamah, yang membatalkan puasa, bekam, alal khilaf. Ya. Tapi ini ada khilaf. Khilaf yang begitu sengit di antara ulama, para fuqaha tentang permasalahan khilaf. Karena ada dua hadis. Yang satu hadis mengatakan batal, satu hadis mengatakan tidak batal. Hadis yang membatalkan batal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum. Batal atau batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Yang membekam hajim, dia yang membekam. Batal puasa dia. Yang dibekam juga batal. Ini hadis yang pertama. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini mansukh, telah terhapus. Karena setelah hadis ini Nabi mengucapkan hadis yang lain. Ya. Mengucapkan hadis yang lain bahwa puasa hijamah tidak membatalkan puasa, dan Nabi juga pernah berhijamah ketika Nabi SAW sedang berpuasa. Hanya saja khilafnya mana hadis yang duluan lahir. Ya. Apakah hadis ini atau hadis yang tadi? Ya, sekiranya hadis ini yang pertama, aftaral hajim wal mahjum, sekiranya hadis ini yang pertama kali diucapkan oleh Nabi SAW, ya, batallah puasa orang yang berbekam dan yang membekam. Kalau hadis ini yang pertama kali keluar, maka benarlah hadis ini yang mansukh, karena datang hadis berikutnya contoh Nabi berbekam. Khilafnya, ya, bisa jadi hadis yang contoh Nabi SAW itu, ya, duluan baru keluar hadis ini, berarti yang mansukh yang itu. Ya, itu khilafnya. Tapi para ulama banyak berpendapat hadis yang ini yang mansukh. Ya. Sebagian lagi tidak mengatakan hadis ini mansukh, tapi menerangkan bahwasanya bekam dulu beda dengan bekam sekarang. Bekam dulu masih dengan cara tradisional, dengan tanduk kemudian disedot. Hari ini disedot pakai alat, dulu disedot pakai mulut. Iya. Pakai mulut, letak, sedot pakai mulut, ditahan pakai mulut, sehingga hawa bisa jadi darahnya masuk ke mulut. Ya. Itu diantara yang membuatnya batal. Si pembekamnya batal puasanya. Ya. Adapun yang dibekam kenapa batal? Ya, karena membuat lemas. Makanya Anas bin Malik pernah ditanya, apakah ya para sahabat membenci atau tidak suka dengan bekam saat berpuasa? Kata Anas bin Malik, iya apabila membuat lemas. Ya. Dan waqi'nya, realitanya hari ini orang yang bekam tidak lemas. Bahkan yang darahnya tinggi jadi normal. Ya. Yang rendah jadi normal. Yang lemas jadi fit. Yang berat badan jadi ringan. Ya. Kebanyakannya seperti itu. Walaupun ada sebagian yang lemas. Makanya jumhurul ulama berpendapat hukum berbekam, ya, berbekam tidak membatalkan puasa. Apabila dia lemah maka hukumnya makruh. Apabila ia lemas hukumnya makruh dan dia boleh berbuka, ya, tapi dia harus qadha. Ya, tapi kalau dia setelah bekam fit, ya, sama seperti donor darah. Ini juga masalah khilaf. Donor darah, jumhurul ulama berpendapat boleh donor darah. Ya, selama tidak membuat lemah. Tapi kalau dia gara-gara donor darah lemah, memudaratkan puasanya makruh. Makruh. Kalau dia tidak sanggup maka dia boleh buka tapi qadha. Ya. 6. Jadi mendonor darah juga boleh. Ya. Tapi ada khilaf, ya. Ini masalah yang sengit khilafnya. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk keluar dari khilaf jangan donor, jangan bekam di siang hari Ramadan, tapi di malam hari. Biar apa? Keluar dari zona khilaf. Kalau mau keluar dari zona khilaf, jangan, ya. Walaupun memang jumhur ulama mengatakan tidak batal, boleh. Hanya saja untuk keluar dari permasalahan khilaf ini, saya mau lebih selamat, ya sudah donor malam hari atau bekam malam hari. Walaupun memang ahli bekam mengatakan bagusnya berbekam itu ketika perut kosong. 6. Taib. Jadi mendonor darah tidak batal. Bagaimana menerima donoran? Ini batal.
Ya, menerima donoran batal. Kita donor nggak apa-apa, tapi transfusi darah batal. Transfusi, ditransfer darah orang ke kita, maka itu batal. Karena dia dihukumi seperti makan dan minum, menambah cairan, menambah tenaga, ya, dan yang lainnya. Taib. Adapun darah yang keluar gara-gara luka, ataupun gara-gara cabut gigi, ataupun ru'af, mimisan, maka tidak mengapa, tidak batal puasa. Ya, luka. Makanya Nabi SAW dan para sahabat terkadang, ya, tragedi perangnya kapan? Ramadan. Ya, perang apa itu? Perang Badar, ya, di bulan Ramadan. Perang pertama kali di bulan Ramadan. Ya, otomatis yang namanya perang berdarah-darah dan tidak batal puasanya. 6. Tidak disebutkan riwayat mereka disuruh qadha. Begitu juga cabut gigi, keluar darah. Ya. Atau mimisan. Itu tidak membatalkan, ya, puasa, ya. Taib. Yang kelima, yang membatalkan puasa keluarnya darah haid atau nifas. Keluarnya darah haid atau nifas. Keluarnya habis asar. Udah mau buka jam 5, keluar darah haid wanita, batal. Ya. 6. Walaupun hanya beberapa menit sebelum buka puasa keluar dia, maka batal puasanya, diqadha. 6. Begitu juga nifas. 6. Habis asar melahirkan, kontraksi berat. Jam 6 alhamdulillah lahir anaknya. Ya. Berarti dari situ terhitung masa nifas. Hari itu batal, terhitung terus. Ya. Sampai beberapa hari kemudian. Ya. Darah nifas itu berhenti, masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang 30 hari udah bersih. Ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 46. Artinya kapan dia suci, kapan terhenti, maka di situ dia mengqadha. Taib. Kemudian yang keenam, yang membatalkan puasa, niatul fitr. Niat buka. Ya, niat buka di sini, ya, niat azam, ya, tekad memang mau buka. Maka ini membatalkan puasa karena rukun puasa niat. Ya. Kalau rukunnya sudah nggak ada, batal pula puasanya. Ya. 6. As-sabi', yang ketujuh, yang terakhir, ar-riddah, murtad. Ya. Murtad ini membatalkan puasa. 6. Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau berbuat syirik atau berbuat kekufuran atau murtad, maka la yahbatanna 'amaluk. Habis semua amalanmu. Hilang. Ya. Dihapus semua amalanmu. Nah. Selesai. Dan di sini ada pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnah puasa. Ya, di antara sunnah puasa ini kita baca saja poin-poinnya, tidak kita syarah, ya. Taib, di antara sunnah puasa sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Apakah dengan nasi, apakah dengan kurma, apakah dengan kue, apakah dengan buah, apakah dengan air putih saja. Ya, itu hukumnya sunnah. Ya. 6. Atau ada orang yang nggak selera makan dia kalau sahur, minum air putih saja atau minum kopi saja boleh. Itu juga dihitung sahur. Ya. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, makan sahur karena di dalam sahur ada keberkahan. Ada keberkahan walaupun hanya beberapa teguk air, walaupun hanya sepotong kue, walaupun hanya sesuap nasi. Ya, silahkan. 6. Dan biasanya semakin banyak kita sahur, semakin cepat laparnya. Ya, kalau saya pribadi seperti itu, merasakannya. Makan sahur banyak nih, sampai kembung perut, jam 8 keroncongan. Ya, kalau saya pribadi merasakan seperti itu, semakin banyak sahur, kok semakin lemah. Ya, kok semakin cepat laparnya, jam 9 udah keroncongan. Tapi kalau sahurnya sedikit, atau minum air saja, itu tidak merasakan keroncongan.
Ya. 6. Apakah karena berlebihan makan yang juga itu dilarang dalam syariat kita, berlebihan di dalam makan tidak disukai. Ya. 6. Yang penting sahur. Ya. Apapun yang dia makan ataupun yang dia minum. Kemudian yang kedua, takhirus sahur. Diakhirkan sahurnya, jangan terlalu cepat. Jangan sahur jam 2, sahur jam 3. Itu makan malam yang diakhirkan. Nah, makan malam yang diakhirkan. Jadi jangan sahur terlalu cepat. Ya, diakhirkan sahur. Ditanyakan kepada para sahabat, kam kana qadru ma bainahuma, itu kepada Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, kami pernah sahur bareng dengan Nabi SAW. Biasanya kita buka puasa bareng, bukber, buka puasa bersama. Ini sahabat sahur bersama Nabi SAW, sahur bersama. Sehingga ditanya, ya, setelah kami sahur, kami sholat subuh. Ditanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana qadr bainahuma? Berapa jarak waktu antara sahurnya Nabi dengan azan subuh? Kata Zaid bin Thabit, 50 ayat. Kira-kira ya seperti orang membaca Quran 50 ayat. 50 ayat kata para ulama, ayat yang tidak terlalu pendek, tidak pula terlalu panjang. Mungkin satu ayat satu baris lah. Kira-kira kalau dibaca 50 ayat berapa menit? Cepat ya. 15 menit lah kita paling lama. Itu waktu sahur terbaik. Ya. Sahur diakhirkan. 6. Taib, jangan sahur terlalu cepat. Boleh dia bangun cepat, mungkin ya mau masak dulu. Ya. Jadi kalau mau masak dulu, jangan 15 menit lagi mau habis waktu situ dia baru masak. Ini keliru. Takhirus sahur, 6. Takhirus sahur akalnya, makannya. Masaknya ya setengah jam kemudian sebelumnya atau 1 jam sebelumnya mempersiapkan. Taib. Yang menyantapnya itu diakhirkan. Kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr. Bersegera berbuka. Apa maksud bersegera berbuka? Tepat pada waktunya. Bukan buka setengah 7, dia buka jam 6.15. Segera, harus segera. Segera maksudnya jangan ditunda. Begitu masuk waktu teng atau ya hidup azan atau isyarat pengumuman atau yang lainnya, pas di waktunya, maka berbuka langsung. Ya. Aduh, sudah azan tapi belum mandi, mandi dululah. Walaupun mandi cuma 3 menit, 5 menit nggak boleh. Minum dulu. Batalkan dulu puasanya dengan berbuka itu, dengan minum baru dia mandi. Ini sunnahnya. Ya. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istrinya, ya, ayah pagar belum ditutup tuh. Oh ya, tutup pagar dulu. Walaupun tutup pagar mungkin 2 menit, tapi dia buka dulu karena sudah azan. Jangan diakhirkan. Itu sunnahnya seperti itu. Bersegera dalam berbuka tanpa dia tunda-tunda. 6. Nabi mengatakan la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Seseorang senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Kalau kita lagi di perjalanan, ya, azan, berhenti dulu di pinggir, minum. Baru lanjutkan perjalanan ke rumah. Misalkan kita belanja beli bukaan, qadarullah telat pulang, di jalan sudah azan, ya, maka es campur yang tadi dibeli minum dulu di tengah jalan. Nggak ada air putih ya sudahlah, ya, makan es campurnya. Nggak ada air, yang dia bawa cuman kue, ya sudah makan kue. Artinya dia batalkan puasanya ketika masuk waktu, jangan tunggu sampai rumah. Itu sunnahnya. 6. Kemudian di antara sunnahnya al-iftar ala rutabat, berbuka dengan rutab, kurma basah. Ya, kurma basah atau kurma mengkal. Ada yang mengkal, ada yang setengah mengkal, ada yang baru-baru masak. Ya, itu rutab namanya. Kalau yang sudah kering, nah, biasanya yang kering ini lebih tahan lama dia, setahun pun nggak apa-apa. Ya, kurma kering. Ya, kurma kering itu seperti ya 6, sukari termasuk kurma kering ya. Walaupun ada yang basah-basah, tapi dia termasuk tamar itu, tidak rutab. 6. Disunahkan rutab. Nggak ada rutab, baru tamar. Nggak ada tamar, maka hasawatim mimma, beberapa teguk air. Ya, beberapa teguk air. Ya.
Fa illam yajid syai', kalau telah datang waktu berbuka enggak ada sesuatu apapun yang bisa dia makan untuk berbuka. Subhanallah. Ya. Gimana? Azan, air enggak ada, makanan enggak ada, apapun enggak ada untuk berbuka. Maka disebutkan nawal fitr biqalbih, maka dia niat berbuka dalam hatinya. Sebagaimana tadi orang yang niat berbuka batal puasanya. Ini dia mau buka puasa, sudah masuk waktunya tapi enggak ada yang ingin dia santap. Maka niat dengan hatinya. Wa yakfihi dzalik, cukup dengan hal tersebut. Bagaimana lagi ya dia sudah berbuka, niat untuk berbuka enggak ada makanan, niat dengan hatinya, malam pun enggak ada makanan. Besok harus puasa lagi. Ya. 6. Mungkin jarang keadaan seperti ini kita temui, tapi kalau ada, demikianlah solusinya. Tetap berbuka walaupun dengan niat, walaupun tidak ada yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian yang kelima, ad-du'a indal fitr wa athna'is siyam. Yang disunahkan itu berdoa ketika berbuka dan ketika sedang berpuasa. Banyak-banyak berdoa ketika sedang berpuasa. Kata Nabi SAW ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka, kemudian doa imam yang adil, kemudian doa orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi. Artinya kalau kita terzalimi, ya mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi kita boleh dalam Islam. Ada orang yang menzalimi kita, kita dijahati, kita enggak ada salah, kita dizalimi, dikhianati dan seterusnya. Kemudian kita mengatakan, ya Allah balaslah kejahatannya dengan kejahatan yang lebih sakit daripada apa yang dia timpakan kepadaku. Boleh. Ya. Karena dia terzalimi. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ketika Mu'adz ingin menarik zakat. Ya, fattaqi da'watal mazlum. Hati-hati wahai Mu'adz terhadap doa orang yang terzalimi. Artinya jangan sampai engkau mengambil zakat melebihi dari ketentuan. Sehingga mereka akan terzalimi. Kalau mereka terzalimi, mereka akan mendoakan keburukan terhadap dirimu. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Sekiranya tidak boleh, akan diterangkan dan dilarang oleh Nabi SAW. Ya, bahkan Nabi SAW mendoakan keburukan kepada beberapa golongan, beberapa kaum yang ada di zamannya karena menzalimi umatnya, menzalimi kaumnya, menzalimi Nabi SAW, ya, menzalimi wanita dan seterusnya. Nabi mendoakan keburukan. Seperti Nabi SAW mendoakan keburukan kepada ya budak-budak harta. Nabi mengatakan ta'isa abdad dinar, ta'isa abdad dirham, ta'isa abdal khamisah, ta'isa abdal khamilah, ta'isa wantakas, wa idza syika falan taqash. Kata Nabi, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba harta lainnya. Yeah. Kata Nabi, celaka dan semoga tersungkurlah mereka. Wa idza syika falan taqash, sekiranya mereka tertusuk duri, semoga tidak bisa dicabut durinya tersebut. Nabi SAW mendoakan kepada orang yang zalim. Mendoakan keburukan. Taib. Doa indal fitr. Adapun doa ketika berbuka puasa, doa boleh yang mana saja. Ya. Berdoa bebas. Apakah dengan enggak hafal doanya, bismillah. Bismillah buka. Ya, cukup. Ya. 6. Kayak ada pernah salah seorang ustadz mengetes santrinya, ya, doa berbuka puasa. Coba baca doa berbuka puasa. Santri, ya, nggak bisa ustadz. Ditunjuk anak kecil. Coba dek, doa buka puasa. Bismillah. Bagus. Itu doa di antara doa makan. Bismillah. Atau boleh juga ia berdoa dengan doa. Gimana doanya? Zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Artinya lafaz-lafaz doa tertentu ini disebutkan tidak ada yang benar-benar kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zahabadh dhama'. Itu juga diperselisihkan. Ya, apalagi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rifqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu juga tidak sabit dari Nabi. Tapi bolehkah kita berdoa dengan doa tersebut? Boleh. Selama tidak meyakini datang dari Nabi, doa itu bebas. Atau kita karang-karang sendiri, yang penting meminta keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bebas. Ya. Apakah dibaca ketika berbuka atau setelah berbuka,
ya bebas. Dalam masalah ini permasalahannya luas. Hanya satu yang diwanti-wanti, jangan sandarkan doa itu kepada Nabi. Tapi kita doa umum atau doa ya setelah makan nggak hafal doa Arabnya. Ya kita berdoa ya. Ya Allah, semoga Engkau tetapkan untukku pahala, Engkau terima puasaku ya Allah. Ya, semoga Engkau cukupkan rezeki bagi kami ya Allah. Ya, kabulkan doa kami ya Allah. Dah. Itu kan doa juga. Ya, boleh. Jadi masalah ini luas. Hanya permasalahannya apakah ini datang dari Nabi ataupun tidak, hanya itu. Adapun permasalahan doa, maka dia permasalahan doa luas. Ya, dengan lafaz apapun. Ya, sehingga ya kalau memang seperti itu jangan dirutinkan dengan lafaz tertentu. Bisa dia tukar-tukar atau sekali-sekali dengan doa ini, sekali-sekali ini, sekali-sekali dengan model yang lain. Boleh. Al-amru al-wasi'. Perkaranya luas dalam hal ini. Kemudian di antara sunnah banyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, ini ada keutamaan tersendiri, banyak baca Quran dan banyak tafsir shaimin, memberi bukaan untuk orang berbuka, ya. Kami dulu kalau di Yaman habis sholat maghrib itu muhsinin, ya, banyak berdiri di pintu-pintu masjid untuk mengundang orang-orang Indonesia atau orang-orang asing selain orang Yaman. Ya, ayo makan malam, ta'isya mana? Makan malam sama kami. Ya. Antum ma'zumun, kalian orang-orang yang diundang. Ayo sini makan. Ya. Biasanya itu sampai orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu sudah kenal. Ya. Oh, kalau sama si fulan enak nih makanan Madinah. Ya. Nanti udah enggak lagi ke sana, enggak lagi. Itu pasti hidangannya hanya ini, sampai seperti itu karena saking seringnya diundang. Ya, tapi kalau nampak si fulan, wah, ini enak nih, sana aja lah. Kalau udah diundang sama si fulan, wah, saya sudah tahu isi dapurnya. Si dapurnya ini. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun mereka hanya terkadang nasi sama tuna kaleng itu, tuna kaleng dibuka mentah langsung dituang ke dalam nasi. Nah, makan itu, makan nasi biryani sama tuna mentah. Nah, terkadang hanya itu menunya, tapi mereka mau mengundang. Itu yang mereka sanggup. Yang lain yang punya lebih, Masya Allah. Menunya itu bergelombang-gelombang. Gelombang pertama ini dulu. Ada pembuka, buah, nanti ada puding, nanti ada bubur. Udah dikeluarkan semua, baru terakhir dia buka nasi. Dengan ayamnya, dengan dagingnya, silahkan. Kita udah kenyang duluan. Karena mukadimahnya sudah banyak sekali. Jadi mereka begitu dermawan ya di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir. Ya, di 10 terakhir mereka orang-orang yang biasa mereka undang ke rumah, sekarang karena banyak orang itikaf, mereka bawa makanan ke masjid untuk orang itikaf. Ya, berbuka dan sahur. Kenapa? Memang dianjurkan untuk banyak bersedekah, menghidangkan ya, makanan berbuka, apalagi ibu-ibu yang enggak berpuasa. Ya, dia tertahan pahalanya di situ, nggak bisa berpuasa, dia bisa ambil pahala dari membuat bukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman ajruhu ka ajri sa'im." Orang yang membuat bukaan untuk orang yang berpuasa, pahalanya seperti pahala orang berpuasa. Nah, kemudian di antara sunnah al-ijtihad fi salatil lail, bersungguh-sungguh salat malam, itu salat tarawih. Ya, ini disunnahkan ke masjid berjamaah, ya. Nah, ini disunnahkan. Kalau enggak ke masjid, mau berjamaah di rumah sama keluarga boleh, tapi diutamakan ke masjid. Kemudian yang ke-8 al-i'timar umrah. Ya. Kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding pahalanya dengan haji. Ya, sebanding pahalanya dengan haji, walaupun umrah Ramadan kadang lebih mahal. Ya, tapi demi pahala yang besar, ya sudahlah. Ya, siapa yang punya kemampuan umrah. Ya, atau apalagi bisa ambil ya paket iktikaf. Nah, kemudian juga ucapan inni shaim, aku sedang puasa. Ini diucapkan kepada orang yang mau buat ribut sama kita, mau bergaduh sama kita, mau cari masalah sama kita, mau bertengkar sama kita, cari masalah, katakan sama dia inni shaim. Aku sedang puasa, jangan cari masalah. Nah, ini mengabarkan seperti ini bukan riya.
Ya, kenapa bukan riya? Ya namanya bulan Ramadan. Ya. Maklum orang sedang puasa, sehingga ketika dia bertengkar, aku sedang puasa. Kau sedang puasa juga kan? Nggak usah kita bertengkar. Nah, ini perkara yang sunnah. Ya, perkara yang sunnah. Nah, dan tidak boleh juga menunggu buka puasa. Artinya buka puasa nanti kita lanjut. Ini nggak boleh. Ya, sama saja. Karena ini di bulan Ramadan, bulan yang seharusnya kita berbuat baik. Ya, aku sedang puasa, jangan buat ribut, jangan buat masalah. Nanti kalau udah buka, nah ini nggak sama juga, tidak boleh. Nah, ini diantara hal-hal yang disunnahkan. Adapun yang dimakruhkan, dia memakruhkan kumur-kumur berlebihan atau menghirup air dari hidung secara berlebihan. Kita kan disuruh hirup air ketika berwudu, istinsyak, buang. Tapi ketika puasa jangan kuat-kuat kali hirupnya, takut masuk ke kerongkongan. Atau kumur-kumur, jangan terlalu lama, sekedar saja buang. Ya. Berlebihan ini makruh. Al-qublah liman taharraka syahwatuh. Ciuman ya dengan istrinya di dalam keadaan puasa. Ini makruh hukumnya bagi mereka yang tidak bisa menahan syahwatnya. Nabi SAW pernah mencium Aisyah ketika beliau sedang puasa, dan Aisyah mengatakan, wa kana amlikukum li arabah. Nabi itu orang yang paling kuat mengendalikan syahwat, sehingga beliau tidak mengapa mencium Aisyah. Tapi kalau kira-kira bergetar ya syahwat kita, jangan pancing-pancing, tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang makruh, bal'un nakhamah, menelan dahak. Ya, tidak boleh menahan dahak. Kalau tertelan itu hukumnya makruh. Tidak batal tapi makruh. Kemudian yang keempat, dzut ta'am li ghairi hajah, mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Artinya kalau ada keperluan boleh. Kalau nggak ada keperluan cicip-cicip makruh. Nggak boleh. Ya. Dan ketika mencicipi, apa yang dia cicip harus dia buang. Ketika apa yang dia cicipi dia telan, batal. Ya, boleh cicip. Cicip ini garamnya udah pas belum? Ya. Jadi jangan semua pula dicicip. Ya. Ada 10 macam dia cicip. Ya. Dia nggak ada hajat di situ. Kecuali tukang masak beda. Tukang jualan, tukang masak dia harus cicipi biar nggak kecewa orang. Tapi kita yang tukang makan, tinggal santap, nggak perlu cicip-cicip. Cukup yang masak saja cicip, dan itu pun apa yang mereka cicip mereka buang. Makanya di sini katakan dzuqut ta'am li ghairi hajah, menyicipi makanan tanpa ada hajat makruh. Kalau ada hajat tidak mengapa. Selama apa yang dia cicip dia buang. Dan biasanya yang cicip-cicip ini orang yang belum lihai dalam memasak. Orang kalau sudah lihai masak dia sudah tahu takaran. Masak sekian, masak ini, masak itu, dia tinggal campak garam, campak ini semuanya dia udah pas. Tapi orang baru belajar masak, kurang, tambah lagi. Oh kurang, tambah. Akhirnya asin. Nah, maka kalau tidak ada hajat, tidak diperkenankan. Kalau dia tetap menyicipinya, ini hukumnya makruh. Jadi makruh itu bukan sesuatu yang harus dilanggar. Oh makruh cuma enggak. Makruh itu artinya dibenci, maka jangan lakukan hal-hal yang dibenci. Kita cukupkan, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini mungkin pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Mungkin kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita terhadap fikih salat setelah habis Idul Fitri insyaallah. Semoga ini bisa menjadi bekal dalam kita menjalankan bulan Ramadan sebagaimana Nabi SAW menjalankannya, maka kita menjalankan sebagaimana dijalankan oleh Nabi SAW. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.